Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada mata kuliah malam hari ini, yaitu dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Yang terhormat kami ucapkan kepada dosen pengampu, yakni Ustadz Darmawan, yang masih mungkin belum bisa bergabung, serta teman-teman kelas 4C yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Fatimah dengan NPM 311911053 dan saya sendiri Zahratul Aini dengan NPM 3119185 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kepribadian Guru. Kepribadian guru terdiri dari dua kosakata, yakni kepribadian dan guru. Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Kepribadian guru sangat mempengaruhi perannya sebagai pendidik dan pembimbing. Menurut Horton, kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Sedangkan menurut Sever dan Lam, kepribadian adalah sebagai keseluruhan pola sikap, kebutuhan, ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Sedangkan guru, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah seorang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya itu mengajar. Sedangkan arti secara umumnya, guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Atau di dunia perguruan tinggi, guru sering disebut dengan dosen. Ya. Sehingga bisa sebentar. Sehingga bisa disimpulkan dari pernyataan di atas, bisa disimpulkan bahwa kepribadian guru merupakan hal yang berhubungan dengan pribadi guru yang dapat dilihat dari penampilan, sikap, dan tingkah laku pada diri guru. Oleh karena itu, kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak didiknya atau tidak. Atau kurang maksudnya. Kedua, itu perkembangan kepribadian guru. Perkembangan kepribadian guru sesungguhnya adalah sesuatu yang abstrak atau tidak bisa dilihat, yang tidak dapat diketahui. Namun, ada beberapa hal yang yang bisa ditampakkan atau dilihat dari orang lain, misalnya dalam tindakan, ucapan, caranya bergaul, berpakaian, dan dalam menghadapi persoalan atau masalah. Ada dua faktor yang menentukan perkembangan kepribadian guru, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang guru, baik fisiologis maupun psikologis. Fisiologis memberi makna bahwa guru yang sehat jasmaniahnya akan menimbulkan pribadi yang semangat dalam melaksanakan sesuatu. Secara spesifik, faktor internal yang mempengaruhi kepribadian guru adalah ada dua, yakni keturunan pembawaan dan semangat mengabdi.
semangat mengabdi menjadi guru. Keturunan atau juga disebut pembawaan kepribadian manusia tidak muncul dengan sendirinya. Faktor keturunan atau yang sering disebut hereditas, yakni warisan dari orang tua kepada anaknya, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Faktor keturunan akan selalu menghiasi pribadi guru meskipun tidak sepenuhnya sama persis. Misalnya, kalau ada orang tuanya yang menjadi guru, anaknya pasti ada bakat atau basicnya dari internalnya gitu. Cuma itu akan selalu menghiasi pribadi guru meskipun tidak sepenuhnya sama persis dengan kehidupan orang tuanya. Kedua, yaitu semangat mengabdi menjadi guru. Semangat mengabdi menjadi guru memang bukan pilihan yang mudah. Tanggung jawab yang amat besar terdapat di pundaknya. Bahkan tidak jarang guru diprotes berlebihan oleh wali murid tatkala anaknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam pendidikan, guru mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, guru dituntut melaksanakan tugas-tugas yang telah menjadi kebijakan pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan sebagai abdi masyarakat, guru dituntut berperan aktif mendidik masyarakat dari belenggu keterbelakangan menuju kehidupan masa depan yang gemilang. Dengan adanya semangat mengabdi demi kemajuan negara dan agama, seorang guru akan senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk mencapai apa yang menjadi targetnya, melaksanakan tugas dengan penuh totalitas dan penuh dedikasi sebagai bentuk keseriusan dalam mengabdi, menyiapkan diri sebaik mungkin sebagai contoh perilaku bagi peserta didik. Sedangkan faktor eksternal merupakan pengaruh yang berasal dari luar seorang guru, baik lingkungan atau sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar manusia, baik yang hidup maupun yang mati, baik diterima secara langsung maupun tidak. Lingkungan dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian manusia. Hal itu didasari atas banyaknya waktu yang dihabiskan untuk berada di sekitar lingkungan. Pergaulan guru dengan masyarakat akan mempengaruhi kepribadiannya. Guru yang berada di lingkungan yang baik, ia akan tertular kebaikannya. Demikian dengan sebaliknya. Dengan demikian diketahui bahwa lingkungan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan kepribadian calon guru maupun guru yang sudah menjadi guru. Asumsi yang mendasar bahwa lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian manusia, yaitu bahwa manusia lahir dalam keadaan netral, bagaikan kertas putih atau biasa disebut tabula rasa, yang dapat ditulisi apa saja yang dikehendaki. Seseorang lahir dalam keadaan kosong dan perbedaan kepribadian yang tampak kemudian disebabkan oleh pengaruh lingkungan dalam proses kehidupannya. Selanjutnya, stereotip dan ciri-cirinya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Fatimah. Padanya dipersilahkan. Makasih, Kak Aini. Stereotip guru. Stereotip guru adalah hal-hal yang sering dilakukan oleh para guru. Stereotip juga diartikan sebagai sifat kepribadian yang berkembang di masyarakat adalah adanya suatu anggapan bahwa yang stereotip selalu dianggap benar, sedangkan yang di luar stereotip selalu dianggap salah. Ciri-ciri stereotip. Guru tidak memperlihatkan kepribadian yang fleksibel, ia cenderung mempunyai pendirian yang tegas dan mempertahankannya. Yang kedua, guru pandai menahan diri. Ia selalu hati-hati dan tidak mudah menceburkan diri dalam pergaulan dengan orang lain. Yang ketiga, guru berusaha menjaga harga diri dan merasa keterikatan kelakuannya pada norma-norma yang berkenan dan dengan kedudukannya. Yang keempat, ada guru cenderung bersikap otoriter dan ingin menggurui dalam diskusi. Ciri-ciri kepribadian guru yang harus dimiliki. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak yang tinggi, memiliki rasa kebanggaan yang tinggi, jujur dalam berkata dan bertindak, sabar dan arif dalam menjalankan profesinya, disiplin dan kerja keras,
cinta terhadap profesinya, memiliki pandangan positif terhadap peserta didik, inovatif, kreatif, dan memiliki curiosity dengan yang tinggi, gemar membaca dan ingin selalu maju, demokratis. Motivasi profesi guru, gangguan fisik dan mental guru. Peranan guru dalam memotivasi siswa yakni menjadikan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Guru memberikan arahan kepada siswa dengan memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Menciptakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi. Meningkatkan antusias dan semangat guru dalam mengajar. Memberikan reward atau penghargaan. Menciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas. Sampai sini, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin berdiskusi? Dipersilahkan. Boleh nggak? Ya, boleh Bang Chandra. Nah, tadi tuh berkaitan ciri-ciri kepribadian guru yang harus dimiliki. Suaranya kecil, Bang. Oh, kecil ya? Halo, tes. Oke. Oke, silakan. Tadi berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian guru yang harus dimiliki. Nah, tadi tuh apa sih yang dimaksud memiliki curiosity yang tinggi? Nah, maksudnya itu apa? Nah, kemudian demokratis mungkin bisa dijelaskan gitu, seperti apa sih demokratis? Kepribadian dalam guru. Bisa dipahami? Terima kasih, Bang Chandra. Mau langsung Sama-sama. dijawab atau gimana nih? Oh, Fatimah? sangat dipersilahkan. Oke. Yang dimaksud curiosity itu rasa ingin tahu. Jadi sebagai calon guru, kepribadian yang harus dimiliki itu rasa ingin tahunya itu yang tinggi gitu. Dia ingin selalu mengembangkan dirinya, ya, jadi untuk membuat perubahan yang baik pada dirinya, sehingga ketika dirinya udah baik, dia akan gampang mudah menularkan kebaikan pada hal-hal positif kepada peserta didiknya gitu. Sudah puas dengan jawabannya, Oke Chandra? Satu lagi. Oh, satu lagi ya, demokratis ya? Silahkan Siti Fatimah. Bentar. Mungkin ada teman-teman kita yang mau menambahkan atau bertanya lagi. Kayaknya Bang Salman siap buat bertanya. Dari tadi keluar mulu, nggak kedengeran, nggak ngeh juga apa yang dibahas. Oh iya. Tentang kepribadian guru, Bang. Kepribadian guru terdapat dari ada 2 faktor. Itu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari keturunan, apa misalnya kayak orang tuanya tuh dari guru, jadi dia ada sedikit bakat gitu, walaupun emang nggak sama persis. Terus eksternalnya tuh dari lingkungan dan sosialnya, sosial kemasyarakatannya. Itu curiosity itu berasal dari bahasa Inggris ya, Bang Chandra. Artinya tuh rasa ingin tahu. Jadi Bang Chandra banyak-banyak buka kamus bahasa Inggris. Kalau terlalu cinta demokratis Indonesia ya. ini. Oh iya, bagus. Kenapa sih tiba-tiba apa tadi ngomong? Ada sepertinya langsung ya. Maaf, suaranya putus-putus. Kalau demokratis itu ya, kalau menurut Nah, ini dengar nggak jelas nggak suaranya? Enggak, hilang.
Maaf sih Slow motion. tiba-tiba. Menurut Google sih. Soalnya nggak jelas. Kaset kusut. Putus-putus ya. Iya, Iya, putus-putus. Padahal belum jadian. Kalau demokratis itu enggak ya? Halo, halo. Bentar. Nah, udah jelas tuh. Dia sinyalnya agak susah. Putus-putus lagi. Mungkin ini bisa dibantu. Iya, sebentar. Ada sempat. Ayo. Sepertinya banyak yang masalah jaringan hari ini ya. Kenapa dengan jaringan? Halo, cek. Ya, cek, Ya. tes. Masuk. Beliau Pak Darmawan udah bergabung. Sepertinya Itu udah nih ruang ruang virtual 4 virtual. siapa? Oh. Beliau ya? Oke. Iya, beliau. Nggak khawatir belum gitu. Nah, udah. Ya, makasih. Ini Sama-sama. masih Chandra. Tolong. Serasa kita bertiga doang ini ya Allah. Oke, mungkin saya akan mencoba menjawab yang pertanyaannya Bang Chandra ya. Silakan. Nah, guru kenapa harus disebut demokratis? Di sini tuh pengertian demokratis di sini tuh mencakup arti baik secara horizontal dan vertikal. Figur guru yang mampu memberikan kesempatan dan pelayanan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin di sini nggak membedakan yang mana dia dari kasta mana, dia anak siapa gitu, nggak membedakan gitu. Jadi semua dia sapu rata. Maksudnya, iya, gitu. Mungkin bisa dipahami, Bang Chandra. Boleh bantu jawab, Ain? Berarti Oh iya, lebih silakan, ke Kak. pelayanan gitu ya? Iya, maksudnya. Iya, silakan Kak Siti Rahayu. Oh, iya. Silakan Siti Rahayu, silakan. Jadi demokrasi itu kebalikannya dari otoriter sih sebenarnya. Yang pertama dari Demokratis, bukan demokrasi. iya. Demokratis ya. Demokratis itu kebalikan dari otoriter, sedangkan otoriter itu kan memaksakan kehendak guru seperti apa. Sedangkan demokratis itu lebih kepada bagaimana pendapat murid. Jadi pendapat murid yang ini, pendapat murid yang itu. Pertama itu. Yang kedua, seperti yang Aini bilang, tidak membeda-bedakan dari kasta yang mana atau dari keluarga apa, keluarga seperti itu. Jadi lebih kepada mungkin pendapat murid-muridnya juga diterima oleh guru. Oh iya, iya gitu. Makasih Kak Siti Rahayu. Bang Chandra udah Sama-sama, puas Aini. dengan jawabannya? Oh, puas. Alhamdulillah. Siapa ya teman-teman yang mau bertanya atau yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Mungkin Ustadz bisa meluruskan. Halo Ustaz. Ustaz dulu. Sepertinya Bang Ilyas sudah mulai mengeluarkan tanda-tanda ingin menyampaikan pendapatnya. Silakan Bang Ilyas. Oh, mungkin Salman ingin memberikan beng-bengnya kepada saya. Apaan deng-deng? Beng-beng itu, ada beng-beng situ. Coklat. Nah, sepertinya Bang Ilyas sudah siap. Silakan Bang Ilyas. Ya. Nah, tadi saya terpotong. Iya. Pertanyaannya tentang demokratis guru ya.
Iya, Ya, Bang. Nah, seperti intinya apa ya. sih sikap demokratis guru itu? Ya, kalau saya cuman eh, satu jawaban saja. Kalau tidak ada kata demokrasi, gitu kan. Demokratis itu kan sifatnya. Kalau demokrasi itu kan kebebasannya, kan. Kenapa harus seperti itu? Seorang guru dilihat dari fungsinya guru tersebut, tujuan guru apa, gitu kan. Tujuan guru itu untuk apa? Tujuannya kan untuk mengajar ke siapa, gitu kan. Nah, peserta didik kan bukan hanya satu saja, gitu kan. Banyak. Tuh. Jadi di situ demokrasi itu ya harus sifatnya harus berlaku adil. Nggak ada maksudnya kalau seandainya anak didik baru dikatakan perorangan atau bahkan sekelompok. Kalau udah pakai peserta didik, nah itu fungsinya guru demokrasi itu ya untuk mengajarkan ke peserta didik. Tuh, kalimatnya peserta didik bukan anak didik. Jadi kalau seandainya guru tebang pilih, ya pasti sekolah guru tersebut tidak berjalan KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya. Akhirnya yang dirugikan ya si muridnya itu gitu, karena gurunya tebang pilih gitu. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Ya, yang pertama sadar sendiri gitu, guru itu fungsi dan tujuannya apa. Yang kedua, guru itu niatnya apa gitu. Apakah niatnya hanya satu sasaran saja gitu dalam memahami. Kalau seandainya hanya memahamkan satu saja, ya itu bisa yang disebut dengan tutor gitu, atau pembimbing gitu, bukan sebagai guru. Pengertiannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya berlaku adil lah gitu untuk semuanya, karena guru itu sebagai ujung tombak bahwa guru itu akan ditiru gitu, baik segala aspeknya. Kalau seandainya sifatnya guru hanya mementingkan satu saja untuk keperluan dirinya, nah, itu si guru itu tidak demokratis atau guru bersifat otoriter. Nah, bagaimana gitu? Otoriter itu nanti dipakai pada saat si guru itu memberikan penjelasan materi gitu, memberikan haknya, baru dia bisa bersifat otoriter. Kalau seandainya untuk memberikan pemahaman kepada si murid, itu tidak bisa. Guru itu harus demokratis. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Halo, cek. Ya, cek. Shalom. Halo. Oke. Kedengeran ya suara saya ya? Jelas. Tadi saya maksudnya secara konteks pertanyaan saya nggak menyimak ya, karena tadi putus nyambung. Kemudian tadi bahasanya seputar guru yang saya dengar gitu tentang demokratis maupun otoriter. Kalau menurut saya ini pernah kita bahas ya tentang bagaimana guru dalam persona maupun sistem gitu, dari yang demokratis maupun yang otoriter. Jadi kan demokratis tadi tentu dengan
peserta didik apa namanya? Kalau sedangkan otoriter itu lebih kepada ketetapan yang dari guru kan. Kalau menurut saya seorang pendidik itu ya harus fleksibel. Terkadang mungkin diterapkannya otoriter ya, dan terkadang diterapkannya sistem dengan demokratis. Gitu. Jadi kedua-duanya ini kalau menurut saya terkadang memang harus kita lakukan dari pihak seorang pendidik. Gitu. Fleksibel. Iya, fleksibel. Ya, karena kalau kita memang secara demokratis senantiasa, biasanya itu ya menjunjung tinggi sebuah peraturan itu agak sulit kalau apa-apa demokratis. Maka perlu adanya otoriter, terutama pihak seorang pendidik gitu. Karena itu biasanya membuat sekolah maju itu seperti itu, karena sistem yang benar-benar ditekankan. Gitu. Memang di dalamnya perlu ada demokratis, namun ada saatnya kalau menurut saya. Jadi terkadang seorang guru itu harus fleksibel, di mana beliau menerapkan demokratis dan terkadang menerapkan dari otoriter itu sendiri. Ya, salah satunya kayak jam telat gitu, jam 7 lewat atau setengah 7 lewat, maka sudah dikasih ketetapan, dah yang telat itu dihukumkan. Itu salah satu mungkin bisa membuat sistem ya yang ada di sekolah itu lebih baik gitu. Kadang kalau kita dikit-dikit demokratis itu malah melemahkan gitu. Apalagi kalau peserta didik itu tahu pola sekolah kita gitu yang akan kita bina. Itu malah menjadi kekurangan nanti dalam proses pengembangan mereka. Seperti itu mungkin. Terima kasih Soma. Gimana ini bisa dipahami? Siska, tolong membersihkan Siska. Perasaan ente yang nanya sih. Kenapa jadi ini? Oh iya, maaf, saya lupa. Maaf. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya Agung sudah menampakkan diri bertanya seperti ini. Oh, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Iya, ini baru bisa nyalakan kamera ini. Diskusinya sudah. Bagaimana? Untuk satu penanya sudah, Ustaz. Mungkin gitu. ada teman bertanya lagi. Masih ada pertanyaan lagi yang belum terjawab atau bagaimana? Atau belum nanya lagi? Satu pertanyaan sudah terjawab, Ustaz. Yang nanya baru satu. Oh, pertanyaan baru satu langsung dijawab gitu ya. Ya, dikasihlah kesempatan lagi teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sambil diketik ya pertanyaannya di WA Group ya. Pertanyaan yang pertama tadi dan terus itu sebagai arsip Bapak nanti untuk penilaian di akhir semester ya. Karena yang bertanya-bertanya itu nanti ada poin tersendiri. Ya, silakan. Dilanjut. Mari teman-teman yang lain jika ada yang mau ingin ditanyakan atau masih kurang jelas penjelasan dari kelompok kami. Ayo, Bang Agung, Nida, Kak Siska, Bang Ilyas, Wati, Empok, Kak Siti Rahayu, Salsabila. Jika yang ada ingin ditanyakan, silahkan. Insyaallah. Sepertinya penjelasan dari kelompok kami sangat jelas ya. Sangat mudah dipahami. Yeah. Masya Allah, Fatimah sangat bisa menjelaskan. Bang Chandra, barangkali mau bertanya lagi. Oh, siap. Kalau cara nanya.
apa ya, mungkin kalau kepribadian guru itu ada nggak sih kepribadian seseorang gitu, eh, ada yang tidak bisa dirubah, atau emang untuk menjadi guru itu ya apapun kepribadian orang harus mengikuti kepribadian guru gitu. Bagaimana jika ketika seseorang memiliki kepribadian yang udah gitu, apakah dia pantas gitu jadi guru? Ketika memiliki kepribadian kepribadian yang sulit dirubah gitu ya. Contoh misalnya gitu, seseorang yang sifatnya mutan gitu. Tahu kemudian kalian tahu kan? Nah, terkadang ya gitu. Kalau itu ya yang saya tahu, sifat mudi itu kayak mungkin bawaan, kalau nggak tahu bawaan atau gimana ya, agak sangat sulit gitu kalau untuk dirubah gitu. Nah, apa gimana gitu ketika seorang memiliki sifat kepribadian seperti itu untuk menjadi guru gitu. Bisa mengerti ya ini? Fatimah mungkin bisa dimengerti. Nanya ini. Peserta pertanyaannya paham kan? Paham ya? Insya Allah paham. Alhamdulillah. Oke, baik, Bang Chandra. Mungkin saya agak akan menjawab sedikit-sedikit ya. Kan untuk menjadi seorang guru itu pasti perlu latihan lagi gitu ya, untuk mencapai keprofesionalan. Nah, dalam latihan itu sifat kemudian itu bakal mungkin seorang itu udah bisa bijak dalam mengelola sifatnya gitu. Maksudnya yang awalnya kemudian, tapi karena tanggung jawab sebagai guru itu sebagai seseorang yang ditiru, sebagai seseorang yang menjadi panutan anak peserta didik di sekolahnya, sehingga dia membelakangi sifat kemudian tersebut untuk sebagai tanggung jawabnya gitu, mendahulukan tanggung jawabnya gitu. Maksudnya lebih ke mungkin kan sebelum menjadi guru dia sudah terlatih ya untuk bagaimana menjadi guru yang profesional dan bertanggung jawab di depan peserta didiknya begitu. Bisa dipahami Bang Chandra? Misalkan gini nih, saya tuh pernah punya guru juga gitu ya. Saya nggak tahu sih maksudnya dia kemudian atau enggak, tapi guru itu tiba-tiba dia keluar dari kelas gitu, nggak mau ngajar gitu. Jadi mesti kayak dibujuk dulu gitu rame-rame baru dia mau ngajar gitu. Oh, kira-kira bagaimana tuh? Mungkin maksud dari tujuan guru itu misalnya kayak ada siswa yang membuat ulah di kelas terus gurunya baper gitu ke depannya. Sebenarnya itu bukan baper gitu ya Bang. Guru tersebut ingin mendidik anaknya supaya ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan yang timbul dari dalam dirinya, sehingga mereka menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi gitu. Karena ya mereka untuk membuat sadar mereka sih Bang, sebenarnya bukan karena gurunya baper atau kayak gimana gitu. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi itu juga sebagian atau salah satu tujuan dari untuk mendidik juga kayak gitu. Bisa kayak gitu bisa diterapkan, maksudnya ya artinya untuk mendidik gitu. Apa seperti itu tuh pantas gitu untuk dilakukan. Gimana mungkin Siti Fatimah ingin menjawab?
Atau Kak Siti Rahayu ingin membantu jawab? Kalau menurut saya sih gini, sifat kemudian itu dari background seorang guru itu sendiri sih. Misalkan dari backgroundnya keluarganya atau dari lingkungannya seperti apa. Jadi ketika di luar ya dia sebagai dirinya sendiri, tapi ketika sudah di kelas ya dia menjadi seorang guru, yaitu yang memberikan menjadi pendidik yang baik untuk muridnya. Jadi janganlah sifat ambekan itu ada di dalam seorang guru gitu loh. Jangan memperlihatkan kita itu seperti apa aslinya, tetapi kita menjadi orang yang bijaksana di hadapan peserta didik, agar kita juga dapat ditiru oleh murid itu sendiri. Jadi sebaiknya kita jangan buat ambekan gitu ya. Mungkin kan seperti itu ada masalah langsung keluar. Mungkin ada cara lain selain itu. Berarti menurut Siti Rahayu guru yang seperti itu tuh bukan salah satu cara yang kurang bagus gitu ya? Iya, menurut saya kurang baik. Mungkin ada solusi yang lain selain itu. Oke, saya boleh nambahkan? Silakan Salman, Silakan. Putus ya? Lancar. Silakan. Lancar. Silakan. Dengan kasus yang tadi Saudara Chandra sampaikan ya, itu secara general kurang bagus. Gitu. Namun secara faktor, ya, mungkin bisa jadi guru itu menghindari dari amarah yang berlebihan, sehingga beliau dengan bijaknya mengambil hal yang demikian. Ya, terkadang guru marah itu wajar. Namun guru yang pemarah, ya berarti kalau pemarah itu berarti menjadi sifat gitu. Itu yang nggak wajar. Kayak gitu. Mungkin itu salah satu langkah bijak yang beliau lakukan daripada nantinya bakal mengebu-ngebu. Itu beliau dengan cara dengan cara keluar dari kelas tersebut dengan upaya itu bisa menjadi shock terapi kepada peserta didik. Mungkin seperti itu. Makasih. Terima kasih. Ya. Oke. Baik ya. Pemakalah tadi judulnya apa ini kita? Kepribadian guru, Ustaz. Kepribadian guru. Terus pertanyaan pertama tadi apa? Apa yang dimaksud dengan Curiosity. Dan seperti apa contoh demokratis dalam menjadi guru? Ya. Curiosity itu rasa ingin tahu, Ustaz. Jadi guru itu harus memiliki kepribadian rasa ingin tahu yang itu, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan atau diluruskan kembali oleh Ustaz. Ya, maksudnya demokratis tadi apa maksudnya demokratis? Bagaimana maksudnya? Pertanyaannya. Yang demokratis itu apa? Contoh sikap guru yang demokratis itu seperti apa sih? Oh gitu. Terus pertanyaannya lagi masih ada? Yang ketiga atau yang kedua? Atau hanya dua ini pertanyaan? Ada yang ketiga tadi bagaimana ketika guru memiliki sifat kemudian gitu, Ustaz. Apakah baik atau tidak gitu? Ketika sebagai contoh ketika guru lagi mengajar tiba-tiba ngambek gitu, Ustaz, melihat peserta didiknya mungkin dengan tingkah lakunya tiba-tiba ngambek keluar dari kelas nggak mau ngajar gitu, Ustaz. Sehingga harus dibujuk terlebih dahulu. Iya. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Iya. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu pernah Alhamdulillahirabbil. Ya udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi curiosity itu memang rasa ingin tahu dari guru ya. Guru
rasa ingin tahu tentang apa dulu ini, gitu ya. Kalau berkaitan dengan materi yang diajarkan, ya, berkaitan dengan mata bidang studi yang diajarkan, silakan. Misalnya ingin tahu ini, maka ingin tahu ini seberapa jauh pahamnya anak tentang pendidikan agama Islam, misalnya di sekolah dasar Islam terpadu apa gitu misalnya kan. Nah, rasa ingin tahu ini dijalankan dengan apa namanya, membuat PTK, penelitian tindakan kelas. Wah, bagus ini, gitu kan? Ini rasa ingin tahu ya seorang guru ya, diadakan penelitian tindakan kelas. Misalnya ngajar di sekolah itu ada 4 kelas atau 2 kelas gitu ya. Yang satunya satu kelas misalnya 30 siswa. Nah, diadakan murojaah sebelum belajar, murojaah Al-Quran sebelum belajar selama 1,5 jam. Yang satunya lagi diadakan apa namanya, dengan cara bersenang-senang, bernyanyi, misalnya ya, bernyanyi selama 1,5 jam. Nah, kemudian nanti hasilnya itu dilihat ya setelah 1 tahun atau selama 3 tahun kemudian atau 1 tahun lah ya, lihat perkembangannya. Anak yang murojaah Al-Quran selama setiap hari, setiap pagi 1,5 jam dengan yang satu kelasnya lagi, misalnya kelas A baca Al-Quran 1,5 jam, kelas B bernyanyi dan bersenang-senang gitu ya selama 1,5 jam lagi. Nah, jadi apa? Diadakan penelitian perbandingan antara 2 anak ini nanti, mana yang banyak berprestasi, gitu kan? Mana banyak yang berprestasi, lihat hasilnya. Adakan penelitian selama 2 semester. Nah, kemudian bisa disimpulkan oleh seorang peneliti. Wah, ini tentunya guru. Kenapa? Penelitian tindakan kelas itu adalah guru. Gitu ya. Adalah guru yang melakukan karya seorang guru. Gitu ya. Karya itu nanti untuk naik pangkat, naik jabatan, bisa itu. Ya, bisa juga itu sebagai tugas kuliah. Itu boleh. Rasa ingin tahu tentang hal ini. Tetapi kalau seandainya rasa ingin tahu, ingin ikut campur urusan keluarga dari siswa atau murid kita, itu enggak, itu berlebihan. Ya, itu berlebihan. Kalau seandainya rasa ingin tahu urusan keluarga, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh itu. Rasa ingin tahu guru itu terhadap urusan keluarganya. Gitu ya, enggak boleh itu. Ya, tapi yang diperbolehkan itu adalah yang berkaitan dengan apa namanya, yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, gitu ya. Tapi kalau seandainya tentang urusan keluarga yang tidak ada kaitannya dengan sekolah, nggak boleh. Tetapi kalau ada urusan keluarga yang berkaitan dengan sekolah, silahkan. Tapi tentu ada batasannya. Tentu ada batasan. Jangan sampai ikut terlalu jauh di dalam urusan keluarga orang. Gitu ya. Kita bisa lihat kok, anak yang broken home. Broken home itu dalam arti kata orang tuanya divorce, orang tuanya pisah. Gitu ya. Anak yang tumbuh kembang dengan single parent, gitu ya, yang orang tuanya pisah, itu dengan anak yang ada orang tuanya itu berbeda. Berbeda hasilnya, perilakunya juga beda, gitu ya. Kemudian nanti cara menanganinya juga beda. Prestasi yang diperoleh oleh anak itu pun juga berbeda, gitu ya. Nah, jadi begitu ya. Curiosity, tentang rasa ingin tahu, gitu ya. Nah, kemudian demokrasi, kita sebagai guru itu harus demokrasi, gitu ya. Nah, demokrasi di dalam membimbing dan memimpin kelas, tentunya anak, siswa dan siswi kita yang ada di dalam kelas. Arti kata apa? Kita terbuka untuk menerima masukan dari siswa-siswi kita. Gitu ya. Terbuka, apalagi kalau seandainya nanti ngajarnya di tingkat SMA atau SMK gitu ya. Itu anak-anak udah pada besar-besar. Mereka itu kalau dilontarkan satu ide, gitu ya, mereka sudah bisa berpendapat.
gitu ya. Nah, di situ kita tidak boleh diktator sebagai guru, gitu ya. Kita hanya berikan, kita buka kelas diskusi, gitu ya. Bikin pro kontra di sana, gitu ya. Misalnya gini, vaksin AstraZeneca itu adalah haram, ya. Vaksin itu adalah haram. Maka bagaimana status hukumnya? Nah, bikin dua kelompok. Kelompok A boleh, gitu ya. Kelompok B tidak boleh, karena unsurnya dari babi. Gitu. Bagaimanapun juga caranya mau dibilang apa, gitu ya. Indonesia ini belum dikatakan darurat banget, kecuali kalau orang sudah bergelimpangan mati baru. Gitu. Mau jalan ke UIJ, ketemu di jalan mati, mau jalan mati, ini orang mati terkapar gitu ya. Nah, itu kondisi darurat boleh jadi seperti itu. Maka AstraZeneca ini harus disuntikkan ke dalam tubuh manusia, gitu ya. Boleh aja berpendapat begitu, gitu ya. Tetapi ada yang mengatakan yang kelompok A harus mencari alasan bagaimana caranya supaya AstraZeneca ini boleh disuntikkan, gitu ya. Harus sebelum terjadi mati bergelimpangan di jalan raya ya harus antisipasi dulu, jangan nunggu ada korban, gitu ya. Suntik dulu supaya tidak ada korban, gitu. Nah, jadi nanti kelompok A berpendapat disuntik, harus divaksin semuanya, termasuk mahasiswa, wajib vaksin, gitu ya. Tetapi kelompok B mengatakan tidak wajib, ya. Wah, dikasih lagi contoh-contohnya, habis vaksin ada yang meninggal dunia apa, gitu ya. Cari alasan-alasan. Nah, nanti kita sebagai guru di situ adalah tidak boleh memihak, ya. Kita sebagai guru tidak boleh memihak. Wah, kita sebenarnya sepakat dengan pendapat A, gitu ya, kelompok A. Nah, tapi jangan ditunjukkan bahwa kita itu sebagai guru memihak ke kelompok A. Ya. Sehingga apa? Kita sebagai guru terlibat di dalam perdebatan itu. Ya, enggak ya. Kita itu harus demokratis. Sifatnya demokratis, harus berdemokrasi. Ya, kita dengarkan walaupun nanti nggak setuju dengan pendapat B, tetap kita hargai, gitu ya. Hargai pendapat B, kemudian tidak menyanjung pendapat yang lain. Itu artinya apa? Tidak tebang pilih atau tidak seperti demokrasi belah bambu. Kalau belah bambu itu kan yang bagian bawah diinjak, yang atas ditarik kan? Nah, itu belah bambu itu namanya. Yang atasnya dipuja-puja, yang bawahnya diinjak. Wah, itu nggak boleh. Guru itu harus bisa demokrasi kepada siswa dan siswinya. Kalaupun tidak setuju, kita bisa sampaikan dengan baik. Tetapi apa? Kita dengarkan terlebih dahulu pendapat siswa-siswi kita. Oke. Nah, yang ketiga, ada guru ambekan. Ya. Guru ambekan. Gitu ya, ada anak-anak tersinggung, lari keluar. Nggak mau ngajar. Pokoknya ibu nggak mau ngajar. Pokoknya bapak hari ini tidak mau masuk ngajar kalian. Wah, gitu kan. Itu nah, kalau sudah kata-kata pokoknya gitu ya, wah itu hati-hati gitu ya, hati-hati. Tetap kalau seandainya mau keluar, misalnya mau itu keluar sebentar ya, jangan tunjukin bahwa kita sedang ngambek gitu ya. Mohon maaf anak-anak sekalian, bapak ibu, maksudnya bapak atau ibu mau keluar sebentar, mau kamar mandi, mau wudhu ya. Gitu. Masa guru agama ambekan gitu ya? Ya udah. Keluar wudhu gitu kan itu caranya orang yang lagi mau marah kan gitu, kita harus berwudhu gitu ya, berwudhu. Bagaimana itu? Ada anak yang mencuri di dalam kelas gitu ya, mencuri uang temannya. Itu uang bagi anak-anak SMA kan nggak terlalu banyak kan, jajannya sekitar 20.000 kan. Nah, 20.000, 15.000 dia ambil, dia mencuri. Ya, dia mencuri. Nah, kemudian digeledah ini, yang dicurigai ada 10 orang. Tapi guru sudah tahu yang ngambil itu ya 1 orang melalui apa? Melalui CCTV. Dicek di kelas itu melalui CCTV, guru udah tahu bahwa yang ngambil anak itu. Kelihatan dari CCTV-nya.
Dia ngambil dan buka tas temannya 20.000. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Gimana caranya guru itu tidak mempermalukan anak? Gitu kan? Nah, tidak mempermalukan anak. Nah, omongin aja kepada mereka, sebenarnya anak-anak Bapak semuanya, Bapak sudah tahu siapa yang ngambil. Ya, siapa yang ngambil itu terbukti dari rekaman CCTV yang ada. Jadi kalian tidak bisa mengelak. Gitu ya. Tapi ya apa namanya? Bapak tidak ingin menyebutkan nama yang bersangkutan. Gitu ya, di depan umum. Bapak ingin gitu ya. Bapak ingin kejujuran dari kalian semuanya. Gitu ya. Jangan dipermalukan siswa kita. Udah ketahuan dia ngambil tadi kan, dia yang nyuri, tapi kita nggak boleh permalukan dia. Gitu ya. Jangan dipermalukan. Gitu ya. Siswa-siswi kita jangan kita permalukan mereka. Nah, sehingga apa? Suruh mereka itu jujur. Gitu ya. Nah, silakan semuanya, misalnya satu kelas ada 30 orang, Bapak ingin kalian semuanya tutup mata semuanya dan menghadap ke tembok atau bagaimana ya aturannya. Nah, silakan nanti yang ini mengakui perbuatannya dengan cara mengembalikan uang itu ke Bapak. Sehingga apa? Tidak tahu. Nah, kemudian Bapaknya pun juga tutup mata. Gitu ya. Tutup mata Bapaknya apa tutup mata juga gitu ya, seakan-akan nggak tahu. Kalau seandainya tadi ada CCTV, sekarang kan enak ya, tapi kita sampaikan kepada anak-anak itu bahwa CCTV-nya dalam keadaan rusak. CCTV dalam keadaan rusak sehingga nggak tahu nih siapa pelakunya gitu ya, nggak tahu nih siapa pelakunya, sehingga siapapun yang ngambil uang temannya tadi Bapak harap supaya jujur. Kembalikan Bapak. Oh, dia kembalikan. Ketika ada yang datang berdatang, ditutup itu duit, taruh di tangan Bapak. Bapak tidak mau lihat siapa yang ngambil. Itu supaya apa? Tidak ada rasa benci di dalam hati guru kepada siswanya. Benar-benar nggak tahu. Ini kasusnya yang kedua ya, yang CCTV mati. Jadi nggak ketahuan, benar-benar nggak tahu. Sehingga ketika anak itu ngasih duit, gurunya, ke tangan gurunya pejamkan matanya dan diikat matanya pakai kain. Sehingga benar-benar nggak kelihatan siapa yang mengembalikan. Laki atau perempuan nggak tahu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti baru, ya, karena guru itu bisa menjaga perasaan siswanya. Bagaimanapun juga tuh anak-anak punya perasaan loh. Ya, mereka itu bisa nangis, bisa bahagia, bisa cemberut, bisa senang. Itu anak-anak tuh begitu. Jadi kita selaku guru itu berusaha untuk memanusiakan manusia. Kita orangkan dia, kita anggap mereka itu orang. Ya memang mereka itu orang. Ya, memang mereka itu manusia. Jadi apa? Kita menghargai mereka sebagai manusia. Gitu kan? Nah, jadi ketika kita bisa menjaga perasaannya, siapa tahu dengan kasus itu terjadi, dia kemudian nanti lanjut ke sekolah, lanjut kuliah, dia tobat apa segala macam, menjadi orang sukses, ketemu dengan bapak guru atau ibu guru sekitar 35 tahun kemudian datang, Bapak, gitu, saya mau mengucapkan terima kasih atas kebaikan Bapak. Kebaikan apa gitu ya? Kebaikan apa? Bapak nggak pernah ngasih, nggak pernah tahu kebaikan yang Bapak kasih kepada kamu. Dulu Pak, ketika saya mencuri uang, nah memang kamu yang nyuri. Yang 20.000 waktu itu. Iya, saya Pak. Tapi Bapak tetap menghargai saya dan Bapak tidak mau tahu siapa saya pelakunya. Setelah itu Pak, saya bertobat, saya tidak mau lagi dan saya sangat menghargai Bapak. Anak-anak itu 35 tahun dia masih ingat. Ya, dia berkunjung kita, dia bawa makanan, ya, dia bawa nasi dari rumahnya, kemudian dia bawa lauk dari rumahnya, kepengen makan bersama dengan Bapak, ya, atau kepengen makan bersama dengan ibu guru.
Gitu kan, ditelepon dulu tuh Bu Guru, besok nggak usah masak ya. Gitu kan, dia yang bawa makanan. Ya kan, Bu Guru sukanya makan apa? Gitu kan, Bu Guru sukanya makan apa? Wah, Bu Guru mah apa aja enak, nggak ada makanan yang nggak enak mah bagi Bu Guru gitu ya. Sayur asam jadi gitu ya, ikan asin jadi, tahu goreng masuk gitu ya. Apa aja, apalagi kalau dikasih dibawain ikan bakar gitu ya, gurame bakar, Bu Guru nggak nolak gitu ya. Wah gitu, wow, dibawain itu, dibawain makanan, kemudian dia yang bawa makanan, dia bawa anaknya, dia bawa istrinya, gitu ya, dia kepengen makan bersama dengan kita, makan di rumah. Wah, merasa kita dihargai kan, merasa kita sebagai guru tuh ada artinya di depan siswa-siswi kita. Ya, tapi jangan berharap seperti itu, berbuat kebaikan ya. Berbuat baiklah. Boleh jadi nanti balasan dari Allah itu bermacam-macam. Ya. Bisa dikasih rumah oleh Allah, bisa dikasih mobil, ya. Bisa dikasih anak keturunannya itu menjadi orang yang baik, itu rezeki juga itu. Ya. Keturunan jadi orang baik, bisa biayanya ada aja, itu rezeki juga ya. Jadi sebisa mungkin guru itu, apalagi kita guru agama, jangan ambekan, ya, jangan ambekan. Ini jadi guru, ya, ini apalagi ini udah jadi guru semua ini ya, yang kelas karyawan ini, gitu ya, jadi guru pengantin baru, kemudian berantem sama suami atau berantem sama istri, nah berangkat ke sekolah, ngajar di dalam ruang kelasnya itu, anak-anak habis dimarahin satu kelas. Ya, kesal sama suami, tapi anak-anak jadi pelampiasannya. Ya, gitu ya. Hati-hati ini ya. Maka kita itu harus bisa acting. Harus bisa acting. Ketika misalnya berantem sama suami di rumah, nyampe di ruangan kelas, halo apa kabar semuanya anak-anak? Gitu ya. Apa kabarnya hari ini? Gitu. Padahal hati lagi dongkol banget sama suami ini ya. Gitu ya. Lagi mendam sesuatu itu di dalam gitu, ya Allah nih suami begini amat gitu ya. Nah, ketika di dalam kelas gitu harus acting, actingnya adalah sebagaimana artis mau tampil, ya, artis mau tampil itu contoh. Kita tahu kan pelawak seperti Mas Sule, Mas Andre, siapa lagi itu? Ajis Gagap, Parto, gitu ya, Nunung. Kalau dia sudah di depan layar kaca, dia harus acting ketawa dan bikin orang ketawa. Walaupun kan di rumah tangga kita tahu kan beritanya kan seperti Sule gimana tuh rumah tangganya. Gitu kan? Lagi ada masalah gitu kan, misalnya kan dengan keluarganya tentang kematian istri apa segala macam gitu kan, lagi ada masalah, tetapi pas tayang di TV ya harus hilang itu semua, nggak ada wajah sedih. Wah, tampil Sule, itu yang dinamakan profesional. Jadi guru itu harus profesional ya, bikin orang ketawa, ngelawak dia, ngakak tawa gitu ya, sampai Nunung sakit perutnya nahan ketawa kan gitu. Kenapa ya? Karena acting. Nah, kita juga sebagai guru begitu ya. Nah, kalau seandainya nanti ada permasalahan di rumah, di keluarga, tidak bisa atau tidak boleh dibawa ke sekolah. Oh, itu namanya guru profesional. Masya Allah, ini menerapkannya bukan gampang ya. Bukan gampang, ini bermainan dengan perasaan ini ya. Nah, maka guru tidak boleh gede ambek atau habis berantem sama teman sesama guru di dalam kelas, nah, di kantor, ya kan? Ada juga tuh guru sama guru berantem kan? Ada nggak tuh Mas Chandra? Ada, Zat. Mas Chandra? Ya, Zat. Ada ya, guru sama guru berantem kan? Ada kan? Saling musuh-musuhan ada itu antara guru. Guru sama guru ada itu berantem. Nah, tapi kalau udah masuk ke ruang kelas, actingnya harus seakan-akan tidak ada masalah. Gitu kan? Anak-anak itu kan polos. Apalagi anak SD, anak TK. Mereka nggak ada dosa.
gitu ya. Nah, yang banyak dosa kita. Gitu. Anak-anak SD, anak-anak TK tuh nggak ada dosa. Jadi mereka-mereka itu polos. Ya kan suci, dikatakan suci lah anak-anak itu ya. Kadang-kadang kalau mereka itu ketawa ya ketawa lepas namanya, nggak ada beban mereka gitu ya. Yang punya beban nih guru-gurunya gitu ya, yang kredit motor belum dibayar gitu ya. Yang kredit mobil belum lunas gitu ya. Yang gadaikan apa di pegadaian belum ditebus gitu. Yang punya masalah gurunya. Gitu. Anak-anak sih nggak ada masalah gitu ya. Maka kita itu ya harus bisa acting ketika di dalam kelas. Wah ini dibilang apa mudah ya sulit, dibilang sulit ya mudah gitu ya. Silakan. Maka guru nggak boleh gede ambek, gitu ya. Nggak boleh gede ambek, gitu ya. Nah kemudian juga harus demokrasi, gitu ya. Dan harus curiosity. Wah kalau mau bahasa kerennya kan curiosity, gitu ya. Kepengen rasa ingin tahunya itu tinggi, gitu ya. Kalau bahasa apa Betawi kebun nanas itu adalah want to know more, ya. Bahasa Betawi, Bapak kebetulan tinggal di kebun nanas ini otista. Kalau bahasa otistanya itu adalah want to know more, gitu ya. Jadi ingin tahu lebih, gitu ya, about something, gitu ya, about sesuatu, gitu ya. Jadi apa namanya, sebagai guru, as a teacher, gitu ya, as a teacher, we must have curiosity in ourselves, gitu ya. Kita harus punya itu ya, curiosity in ourselves. And then we have to, we must apa namanya, we have democracy in ourselves. Ya, we have to control our, gitu ya, emotion. We have to control our emotion. You may not to be an emotion teacher. Gitu ya. Nggak boleh jadi seorang guru yang emosian. Kalau bahasa kita gede ambek. Gitu ya. Jadi begitu. Oke. Begitu Mas Chandra. Gitu ya. Terima kasih. Walaupun kita apa namanya guru agama, ya ada sebagian yang menyatakan bahwa belajar bahasa Inggris itu haram hukumnya. Gitu ya. Tetapi if you don't know English, you cannot teach Westerns, gitu ya. Anda nggak bisa ngajar orang-orang bule kalau seandainya nggak bisa bahasa Inggris. You can give them about your religions, gitu ya. Nggak bisa ngasih mereka tentang ilmu agama kita kepada mereka. So, you must speak English well. Harus speak English well, because if we want the world, so just English language, gitu ya. Harus kuasai itu bahasa Inggris. Bahasa Arab wajib, Arabic is wajib, gitu ya. Wajib itu bahasa Arab. Karena apa? Yang membahasa agama kita. Zan la tatakallam bil lughatil arabiyyah, gitu ya. Laisa muslim anta, gitu ya. Karena memang Al-Qur'an bil lughatil arabiyyah, gitu ya. Kemudian fi shalah bil lughatil arabiyyah wa ghairi zalik. Harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, gitu. Harus kuasai itu, ya. Sampai Mandarin pun kuasai. Jangan sampai nggak tahu kita orang Cina ngomongin kita, bohongin kita. Gitu ya. Belajar bahasa Mandarin nggak nih, UIJ? Nggak ada, Ustaz. Belajar nggak bahasa Mandarin? Belum. Kayaknya ada, Ustaz. Ada. Belajar ya. Belajar bahasa Mandarin. Bapak itu belajar tahun berapa itu? Tahun 2002. Sampai hari ini masih hafal itu. Masih hafal 2002 Bapak belajar bahasa Mandarin di UIJ itu. Sampai hari ini masih hafal gitu, yang namanya apa namanya ni hao ma wo hen hao xie xie wo te peng yao pa xiang sheng yao tao sui le ji. Masih ingat itu. Masih ingat gitu ya. Masih ingat itu. Ya, taunya xie xie doang ya. Ni hao ma wo hen hao gitu ya. Wo te peng yao pa
我对朋友拍相声摇到这里去. Ya, gitu dong. Itu bahasa ya. Jadi bahasa Inggris kuasai. Bahasa Inggris kuasai, bahasa Mandarin kuasai, bahasa Arab wajib. Gitu ya. Bahasa Arab wajib. Dulu Bapak ikut di Libya itu. Ikut di Libya, di Salemba itu belajar bahasa Arab. Gitu ya. Nah, bahasa kita kok wajib lah kita tahu. Gitu ya. Oke, seorang guru harus multi talents. Ya, multi talents itu harus mempunyai banyak kemampuan. Kita nggak tahu yang mana yang akan kepake nanti ilmunya. Bapak belajar bahasa Inggris itu 2 tahun. Sampai ngajar di Intensive English Course. Ya, Bapak ngajar di IC itu selama berapa tahun. Gitu ya. Sampai advance. Gitu, sampai tingkatan advance. Itu ngajar bahasa Inggris itu itu kepake ilmunya. Sampai di SMA Bapak ngajar juga kelas 12 ngajar bahasa Inggris. Pada kaget lah, kan Bapak guru agama katanya. Oke, if you wanna speak English with me, oke. Ya. Kalau Anda mau berbahasa Inggris dengan saya, ayo gitu ya. Ya. Nanti siapa yang ngomong pakai bahasa Indonesia bayar ya 10.000. Pokoknya seharian kita ngomong bahasa Inggris. Satu bahasa Indonesia no. 10.000. No, Pak. Susah, Pak. No, yes, no. Ya, jadi begitu ya. You must speak English well, gitu ya. Lughatul Arabiyah itu wajibun alaikum, gitu ya. Lughatul Arabiyah wajibun alaikum. Wajib atas kamu semua, ya. Alaikum wa alaina. Wah, itu anak doif itu udah bahasa Arab, ya. Bahasa Arab itu anak doif itu ya. Masya Allah. Ya, Bapak kira seperti itu ya. Bapak kira seperti itu. 3 dimensi, 3 pertanyaan yang disampaikan tadi mudah-mudahan manfaat. Ini mau lanjut lagi ini. Ngajar berikutnya. Masya Allah diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Tapi ini sekalian promosi ini Bapak. Nanti tanggal 4 Juli Bapak mengadakan pelatihan paham Al-Qur'an. Paham Al-Quran jam 9 sampai jam 11 selama 2 jam. Gitu ya. Belum tentu ini teman-teman ini yang dari Fakultas Agama Islam bisa berbahasa Arab, gitu ya. Belajar kitab kuning ketika di pesantren, tetapi ketika baca Al-Quran belum tentu bisa mengartikan Al-Quran secara langsung. Gitu ya. Nah, nanti dengan Bapak hanya 20 kali pertemuan bisa baca Al-Quran tahu artinya. Ada metode tersendiri. Nanti hari bagaimana? Mau dong Pak pakai Zoom Pak biar paham. Boleh. Nanti ikut hari Minggu tanggal 4 Juli ya. Jam 9 sampai jam 11. Nanti kita gabung, ikut. Gitu Ada ya. Zoom-nya nggak Pak? Kenapa? 20 ada nanti Bapak kirimkan kalau mau ikut. Ya, Pak. Ya. 20% kosakata yang ada di dalam Al-Quran itu sekitar hampir 80.000 kosakata. Itu 20%-nya. Ya berarti apa? Sekitar 8.000 ya. 20% dari 80.000 berapa itu? 20%. Ya sekitar 1.000, 1.500 sampai 2.000 ya. Gitu ya. Atau 1.600 gitu ya. 1.600 kosakatanya berupa bahasa Indonesia. Ya. Contoh, dikit aja Bapak kasih contoh biar penasaran, biar ikut nanti hari Minggu. Gitu ya. Nah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la. Apa arti dari kitab? Kitab. Kitab kan? Iya. Bahasa Indonesia nggak kitab? Iya, betul. Iya kan? La raiba fi hudal lil muttaqin. Kemudian alladzina yu'minu Iman. Bukan beriman itu bahasa Arab. Yang bahasa Indonesianya. Alladzina yu'minuna bil ghaib.
Goib apa goib? Goib Nggak apa? kelihatan. Nggak kelihatan kan? Nggak perlu diartikan lagi kan? Kita udah tahu goib kan? Iya. Goib bahasa Indonesia nggak? Bahasa Indonesia. Gaib, gaib. Ya, kitab bahasa Indonesia nggak? Iya, Ustaz. Salat bahasa Indonesia nggak? Bahasa Indonesia. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Salat bahasa Indonesia kan? Ya. Iya. Iya, perlu diartikan lagi nggak? Enggak. Sama. Nggak perlu ditulis sembahyang di bawahnya. Salat terus apa lagi? Wabil akhiratihum, akhirat bahasa Indonesia nggak? Iya. Di situ aja sudah berapa kosakata bahasa Indonesia. Ini ada berapa ribu, itu akan dikasih tahu nanti oleh Pak Darmawan. Gitu ya, akan dikasih tahu. Nah, nanti ketika Bapak kasih tahu itu, insya Allah baca Al-Quran. Jangankan kita yang masih muda begini, yang umur 80 tahun pun bisa belajar ini. Bangsa pasarnya memang orang yang umur 50 tahun sampai 80 tahun. Itu bisa nanti, walaupun nggak punya basic bahasa Arab, nggak pernah belajar bahasa Arab, bisa mengartikan Al-Quran. Dia baca, dia bisa artikan. Gitu. Nah, kita kan orang baca Al-Quran nangis, kita nangis kan? Gitu. Ada orang yang baca pas lagi sholat dia nangis, dengerin Al-Qurannya nangis. Ada yang nangis tahu artinya, ada yang nangis nggak tahu arti. Nah, kita berharap kita nangisnya itu tahu arti. Yang mau ikut silahkan. Jangan kita aja ya, ajak orang tua ya. Ajak orang tua. Boleh berbeda Zoom. Bapak nanti targetnya itu untuk hari Minggu tanggal 4 Juli itu nanti sekitar 100 orang yang ikut. Semuanya harus ikut, itu gratis gitu ya. Kapan lagi kita berdakwah dengan Al-Quran. Ya, kapan lagi kita membumikan Al-Quran di Indonesia. Bagaimana caranya membuat orang yang nggak bisa sama sekali, nggak pernah belajar bahasa Arab, tapi bisa mengartikan Al-Quran tanpa buka kamus lagi. Wah, gampang, 20 kali pertemuan insya Allah tuh. Ya, tapi nanti hari Minggu perkenalan aja dulu. Dengan metode yang akan Bapak bawakan. Gitu ya. Siapa? Ya. Itu saja. Silakan. Nanti itu saja yang bisa disampaikan. Ya. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ditutup. Silakan ditutup. Silakan ditutup. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan pemakalah ditutup. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman dan juga dosen pengampu yang telah meluruskan dan menjelaskan secara detail pembahasan kita malam hari ini. Semoga diskusi kita bermanfaat dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Kami dari kelompok 2 meminta maaf jika ada yang kurang dalam presentasi. Oh, kelompok 7, astagfirullah. Kelompok 7 minta maaf jika ada yang kurang dalam kelompok presentasi kami pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak izin live ya. Pak. Baik, Izin live ya. Jazakumullah, Pak. Ya. ya silakan.